Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menjawab pertanyaan kawan-kawan tentang pertama nih, salawatnya salawat apa Ustadz? Satu. Yang kedua, saya mau tanya, saya ini pedagang, tiap hari udah salawatan tapi kenapa masih sepi aja? Mohon pencerahannya. Ini saya sampaikan ya. Tolong disimak baik-baik. Padahal mah di bawah udah banyak banget videonya itu. Habis nggak pada disimak sih. Lewatin aja. Jadi susah. Padahal udah banyak, Pak. Saya ulangin lagi kalimat ini kan. Jadi begini ya. Coba disimak baik-baik. Kalau membaca salawat, salawat apa? Salawat tuh banyak. Ada di dalam kitab saya lupa, Abdul Sholawat ala Sayyidi Sadat itu atau kitab satu lagi saya agak lupa, itu disebutkan salawat itu ada 12.000 sampai 14.000 bentuk sigot salawat. Yang penting Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itunya harus ada karena itu salawatnya. Sedangkan setelahnya itu doa, sholawat mujiat, sholawat naria, itu kan setelahnya doa. Yang disebut salawat ya itu aja. Kenapa sholawat doa setelah sholawat? Ya karena supaya doa kita naik ke hadirat Allah. Itu udah banyak banget saya bahas di bawah. Kenapa diulang lagi? Habis pertanyaannya itu mulu, nggak ganti-ganti. Bukannya dilihat di bawah, itu aja. Jadi jawabannya itu juga. Karena memang yang saya tahu, yang saya dapatkan dari para guru saya dan yang udah saya kerjakan sendiri, itu memang salawatnya. Ada orang yang membaca salawat patih. Salawat patih itu yang tadinya sepi banget dagang cilok, itu jadi ampe ada armadanya, itu kawan-kawannya di apa namanya, anak-anak yang nganggur itu dikaryakan sama dia saking ramenya. Habis sholat tahajud dia bacanya. Yang penting sholat tahajudnya dan baca doanya, baca salawatnya. Saya Ustadz udah tunggu sebentar, satu dulu. Sholawat apa? Sholawat munjiat baca, sholawat ada rikni baca, semua baca sholawat. Kalau misalnya cuma satu aja boleh. Coba aja baca sholawat munjiat. Bagaimana cara pengamalannya? Udah saya bahas banyak banget. Ulang lagi di sini. Padahal tinggal lihat aja di bawah, itu banyak banget channelnya. Banyak banget videonya di bawah itu. Sholawat apa? Coba baca sholawat munjiat, kerjakannya di tengah malam. 1000 kali bacanya setelah sholat duha, itu diamalkan. Setelah sholat tahajud, setelah sholat tahajud di tengah malam itu diamalkan. Kalau salawat Jibril boleh, tapi bacanya jangan 1000 kali. Kok pelit amat baca salawat Jibril 1000 kali. Baca salawat Jibril kalau 1000 kali nggak nyampe sejam. Sejam bisa 3000 kali. Kalau yang udah biasa bisa 4000 kali. Bacanya banyak, terus aja kita sambil berusaha, sambil berdoa. Dulu nih saya itu dilihat sama orang pagi-pagi bebaring di masjid. Habis sholat sunat duha, saya kan bebaring di masjid, saya megang HP. Itu tangan saya megang tasbih. Jadi orang lihat orang ini males banget bebaring aja di masjid jam gini hari. Itu jam-jam antara jam 8 itu habis sholat duha. Ya karena dia nggak tahu dalamnya. Sebelum saya berangkat nganterin anak, jadi kan anak sekolahnya di dekat masjid. Jadi saya antar anak sekolah, saya ke masjid sholat duha. Setelah itu setelah sholat duha, saya bebaring sambil bertasbih. Orang lihat nih orang malas banget jam-jam gini hari dia bebaring, dibilangnya kan di masjid. Padahal dia nggak tahu sebelumnya udah saya iklanin di tempat marketplace saya itu. Udah saya iklanin. Jadi kira-kira jam 11, biasanya jam 2 itu udah ada uang masuk. Dari mana? Dari orang beli barang yang saya jual. Dia kagak tahu. Makanya jangan lihat depannya doang. Nih orang males banget cuma duduk aja di masjid baca doa, baca salawat. Lu mana tahu? Toko dia banyak, cuma dia nggak ngurusin, yang ngurusin orang lain. Ada banyak yang begitu. Nah, jangan dilihat di situnya dulu. Nah, kemudian baca sholawat apa? Ya udah saya bilang tadi, baca sholawat munjiat. Tengah malam apa berat ngerjainnya. Ya itulah makanya. Kadang-kadang orang begitu sih, mau gampang aja. Makanya saya Ali Jaber bilang apa? Kalau kulhu bisa dibagi 2, terima kasih. Nah, itulah orang kita begitu. Maunya cepet gitu kan, baca cepet langsung dapat. Ya gak bisa itu mah. Bacanya yang banyak dan juga amalan-amalan yang mengiringi itu. Apa itu? Jaga hubungan baik dengan saudara, kerabat, sanak famili, orang tua. Jaga hubungan baik sama saudara, ribut aja apalagi udah mau bulan puasa, kagak diterima puasa kita. Nah, itu dijaga itu. Kemudian
Jangan pelit banget, berbagi sama orang lain, berbagi, terutama keluarga, sanak dan famili, berbagi. Kalau ada rezeki, berbagi. Itu sunnah-sunnah Rasulullah dikerjakan, bersiwak, berwudu, tidur dengan lambung kanan. Itu kemudian lagi mengucapkan salam kalau ketemu kerabat saudara. Itu sunnah-sunnah Rasulullah dikerjakan. Udah banyak banget saya ngomong yang begini di bawah. Habis kagak di nanti kalau ada yang bertanya gini lagi saya nggak mau jawab lagi lah. Capek aja, kesian orang yang nonton. Ulang-ulang ini aja. Padahal di bawah ada. Itu kan berpahala bang. Lah iya, yang nonton bosen. Itu lihat aja di bawah banyak banget yang udah saya bilang. Lah lalu saya ini pedagang kan, udah baca salawat udah banyak banget. Banyak kan kata kita. Itu udah membaca salat, apakah adab-adabnya dijaga seperti yang saya bilang tadi? Itu kemudian penataan ruangan apakah menarik apa kagak? Kalau ngelayanin pedagang itu wajahnya ditekuk kayak dompet tanggung bulan, insya Allah orang gak ada yang balik lagi. Kagak ada yang balik lagi. Ngelayanin sesuka-sukanya aja. Bang ini berapa? Asik main HP aja. Ya susah, orang gak mau balik lagi. Apalagi pembelinya saya. Kalau orang dirayani dengan ramah tamah, dulu saya ada suatu kenalan, dia dagang biasa-biasa aja. Cuma kalau orang lewat situ saya liatin aja dari jauh, apa perilaku abang ini. Walaupun gak belanja sama dia, mampir dulu kata dia. Itu belanjaan banyak, sini, plastik, kantong plastik dia kasih. Jangan jebol di jalan, nih kantong plastik dia kasih. Ada perhatian sama orang lain yang belanja. Lama-lama abang ini bares, gua lihat-lihat barang dagangannya bagus apa enggak. Nah, itu udah mulain. Ditawar. Dulu saya waktu saya jualan saya dulu diajarin sama kawan orang Tasik. Apa katanya? Kalau ada orang nawar belanjaan kita, jangan marah, justru terima kasih, dia bilangnya. Kenapa? Dari orang nawar itulah orang jadi beli. Berapa bang? 30.000, 10.000 aja. Ya jangan marah, kita kasih penjelasan. Kak ini barang bagus. Kak ini jangan bohong. Kak ini belinya juga belum dapet kalau segitu. Ada lebih kakak sedikit buat saya. Begitu. Jangan dibohongin. Belinya 10.000, dibilang belian aja nggak dapet. Belinya aja 50.000. Padahal dia beli 10.000. Berkahnya kagak ada kalau kayak gitu jualan. Yang jujur jualan. Yang ketiga, udah saya bilang berkali-kali di belakang. Apa itu? Berdagang jangan ngambil modal dari riba. Kalau ngambil modal dari riba kagak berkah. Udah banyak banget orang yang cerita sama saya, dan yang saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Pertama dia ambil banyak-banyak uang untuk modal jualan. Tahun pertama jalan, tahun kedua sepi, tahun ketiga bangkrut lagi. Lah itu kan udah dibilang, itu dijaga juga, jangan sampai kayak gitu. Usahakan walaupun sedikit, mudah-mudahan jangan pakai riba. Itu dijaga. Penampilan dagangan juga, sikap kita terhadap pembeli. Masa itu aja diajarin? Lu baca selawat berapa ribu kali juga kalau wajahnya ditekuk 2.000. Payah kalau kayak begitu. Berapa nih bang? 2.000. Nanya aja, belanja kagak? Susah kalau kayak gitu mah. Saya kan dulu saya maaf nih kan, bukan ngunggulin satu suku, bukan mencela satu suku. Dulu saya kalau belanja, kalau ngambil barang dagangan, saya dulu pedagang, udah lama dagang. Walaupun hari ini juga dagang. Dulu saya berdagang dari masih SD, udah ajarin jualan sama orang tua. Makin maju ketika udah SMA. Itu bahkan saya ngambil barang sama engkoh kagak usah pakai duit lagi. Engkoh percaya. Karena apa? Karena kepercayaan saya jaga. Engkau juga tahu rumah saya. Dari jembatan 5 saya ambil, diantar ke tempat saya. Itu cuma bayar ongkos ngantar mobil aja. Ngantar barang pakai mobil. Waktu itu masih 25.000 tahun itu. Tahun 15.000 maaf. Tahun 1995. Itu jualan bisa dipercaya sama Bu Haji di Tangerang saya ambil. Percaya dia. Saya bilang, Bu Haji, ini kalau Bu Haji kasih tolong antar dulu. Karena saya baru kemarin, ntar ini kan besok hari Jumat, jadi saya belum bisa kemari karena besok ada jadwal khotbah Jumat. Bu Haji percaya, dikasih kukusan, tampah, kipas, sapu, dikasih sama Bu Haji. Karena apa tuh? Karena dia udah percaya sama kita. Lalu jualan, berapa ini dek? 20.000 bang. Pernah itu juga saya ditipu jualan. Ini waktu itu kan lagi rame betul, lagi cepat itu kan. Saya dagang sendiri. Waktu itu yang bantuin gak ada. Harga barang kalau nggak salah kompor itu 65.000, cuma dibayar sama dia 30.000. Orangnya langsung kabur. Udah, yang kayak begitu mah berkahnya kagak ada. Pokoknya jangan ngambil yang bukan punya kita. Jualan juga begitu. Jangan harga di markup. Dulu saya biasanya belanja sama engkoh-engkoh itu berapa kok? 5.500 dia bilang.
Kurang dikit kok, 5.000 aja boleh. Boleh, memang dia mau jual 5.000 karena dia belinya 4.500. Udah saya cek harga ke agen karena saya cuma ngetes doang berapa angkoh ini jualan. Udah sering banget waktu masih SMA begitu. Nah, ini juga dijaga. Makanya kita kan jualan kagak berkah gara-gara kita ngambil untungnya gila. Udah sering banget dulu saya belanja sama orang barang bekas dijual baru. Gua kan dapat untung, berkah lu kagak ada. Itu dijaga juga tuh. Barang bekas dijual baru sama saya dengan harga baru. Coba ingin. Ya saya iya aja, kenapa? Saya mau tes aja. Oh, besok jangan berurusan lagi sama dia. Karena nggak jujur. Dan juga jualan barang jangan sampai 100%. Berapa ini jual barang berapa ini harganya? 300.000. 300.000 harganya. Padahal dia bisa jual 100.000 tapi dijual 300.000 supaya orang nawar setengahnya 150.000 atau 200.000. Itu banyak untungnya tapi berkahnya yang kagak ada. Kudu diperhatiin juga itu. Penampakan. Kalau saya diajarkan sama orang tua, barang-barang angkut ke depan, kasih lihat sama orang. Biasanya kalau barang banyak orang menganggap agen, dan biasanya agen harga murah. Kalau kita belanjanya sedikit, kita taruh di depan sedikit aja, orang menganggap warung kita pas-pasan sehingga harganya mahal. Nah, itu kita penataannya kudu dijaga juga. Nah, itu iklan-iklan kita buat juga. Dan jangan lupa itu yang paling penting, sering banget dulu saya dapat waktu jualan apa? Bon kosong. Jangan pernah mau bon kosong. Bon kosong itu nggak berkah nanti. Bon kosong, tanda tangan aja bang, stempel di sini. Kalau saya nggak mau, nggak bisa nih, beli aja di tempat lain yang mau. Saya nggak mau. Ini nggak berkah. Kita jaga juga. Pokoknya sesuatu yang mengancam apa namanya tuh, mengancam keberkahan, jangan pernah dikerjain. Dulu kan ada kita baca kitab Ta'limut Ta'lim. Jadi beliau mengatakan begini dalam session haji itu bercerita ini apa namanya, kita mau berbicara tentang masalah bab haji, tapi kenapa Tuhan membahas tentang bab buyu, bab dagang, jual beli? Karena kita mau jual beli dulu. Jadi kita dulukan bab jual beli. Karena apa? Ini harus dijaga betul-betul. Nah, itu para pedagang tolong perhatikan ini. Wa halallahul bai'a wa harrama riba, dan Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mudah-mudahan ini bisa dijaga ini. Bagaimana sholawat kita mau ada kesannya, mau ada faidahnya. Kalau kitanya aja curang, kalau kita aja tukang makan riba, kalau kitanya aja tukang bohong, kalau kitanya aja tukang markup, termasuk juga yang bikin thumbnail di internet ini. Thumbnailnya luar biasa, nipu, klik ini 1 miliar masuk. Demi Allah sekarang juga lu udah pakai nama Allah tapi nipu. Jangan kayak gitulah. Yang kasihan orang yang nonton itu. Orang udah ngabisin pulsa. Jangan kayak begitu. Berkahnya kagak ada buat kita. Barakallahu fikum. Maaf ya kalau terlalu terburu-buru ini karena banyak sekali pekerjaan yang harus saya buat. Ini pun saya dulukan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada saleh-saleh kate, mudah-mudahan bisa dimaafkan. Barakallahu fikum. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.